Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi kalian. Sebuah cerita tentang cinta yang diinjak-injak, pengkhianatan yang menyakitkan, dan pembalasan dendam yang tak terduga. Judulnya, Suamiku Memanggilku, Aib, di depan mertua, ipar dan teman-temannya yang kaya dan meninggalkanku di restoran mewah pada hari ulang tahunku, menyuruhku membayar semua makanannya. Suamiku pergi sambil berteriak, "Wanita seperti kamu harusnya bersyukur punya suami sepertiku." Aku hanya tersenyum tenang. Tapi keesokan paginya ponselku terus berdering, hingga 23 panggilan tak terjawab. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Makanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya enggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, komen juga nama dan kota asal kalian. Ketik "hadir" di kolom komentar. Malam ini seharusnya menjadi malam yang paling bahagia dalam hidupku. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Rina berharap bisa merayakan ulang tahun dengan penuh cinta dan kehangatan bersama suaminya, Vino, dan keluarga besarnya. Kami duduk di salah satu restoran paling mewah di ibu kota, The Golden Plate, yang terkenal dengan interiornya yang berlapis emas dan hidangan-hidangan kelas atas yang harganya bisa membuat gaji bulanan orang biasa lenyap dalam sekali teguk air mineral. Tapi, bukannya merasa bahagia, dadaku justru terasa sesak. Kilauan lampu kristal di atas meja seolah menyorot setiap sudut hatiku yang perlahan mulai retak. Di sekelilingku, ada Vino, suamiku, yang kini lebih sering terlihat seperti orang asing. Di sebelahnya, Ibu Marta, ibu mertuaku, duduk dengan angkuh. Matanya yang tajam sesekali melirikku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah noda di balik kemewahan yang ia ciptakan. Di seberangnya, Siska, adik iparku, sibuk memamerkan tas Hermes terbarunya kepada teman-temannya yang juga tak kalah sombong. Mereka semua adalah para tuan dan nyonya, dari kalangan atas yang baru saja Vino kenal sejak perusahaan barunya sukses. Sejak Vino berhasil menjual perusahaannya dengan harga yang fantastis dan masuk ke lingkaran pergaulan mereka, dia benar-benar berubah. Dulu, Vino yang kukenal adalah pria sederhana yang jatuh cinta pada kesederhanaan hidupku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil tempat aku bekerja. Dia bilang, dia suka caraku membuat kopi dan tawa renyahku. Kami saling mendukung dari nol. Aku menjual rumah peninggalan orang tuaku dan sebagian kecil tabungan dari usaha cateringku untuk modal awal usahanya. Aku tidak pernah menyesalinya. Bagiku, cinta dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Jadi, hadiah apa yang kamu berikan untuk istrimu, Vino? Tanya seorang teman Vino, bernama Doni. Nada bicaranya terdengar seperti sebuah ejekan, bukan pertanyaan tulus. Vino tersenyum tipis. Hadiahnya? Oh, nanti saja. Kamu tahu, Rina bukan tipe wanita yang suka hadiah mahal. Ibu Marta langsung menyahut. Hadiah? Rina sudah mendapatkan hadiah terbesar dalam hidupnya. Punya suami seperti Vino yang sukses dan kaya raya. Dia harusnya bersyukur bisa hidup di lingkungan seperti ini. Wajahku terasa memanas, tapi aku berusaha tersenyum. Siska tertawa kecil. Betul, Ma. Kak Rina kan beda. Dia lebih suka hal-hal yang alami, katanya. Baju-baju di pasar Tanah Abang atau tas-tas KW, ya kan, Kak? Mereka semua tertawa. Tawa yang menusuk, yang seolah-olah menggarisbawahi betapa tak pantasnya aku berada di sini. Dulu, saat kami masih berjuang bersama, Siska adalah orang yang paling sering meminta dibelikan kue dari cateringku. Kini, dia bahkan tak sudi melihatku. Malam itu, Vino akhirnya memberikan sebuah kotak kecil padaku. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya sebuah liontin perak, sederhana dan polos. Bukan liontin berlian seperti yang diberikan Vino pada ibu mertua dan Siska saat ulang tahun mereka. Aku mengangguk dan tersenyum tulus. Terima kasih, Vino. Ini indah sekali. Namun, di tengah-tengah percakapan tentang saham, investasi, dan liburan ke luar negeri yang tak pernah aku pahami, Vino tiba-tiba memasang wajah serius. Rina, kita harus bicara, bisiknya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa, Vino? Kamu tahu, Rina, katanya, suaranya naik 1 oktav,
Cukup keras untuk didengar oleh semua orang di meja. Aku sudah muak dengan semua ini. Dengan sikapmu yang norak, dengan hobimu yang tidak selevel, dengan semua cerita masa lalumu yang membuatku malu di depan teman-temanku. Hatiku terasa seperti dihantam palu. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku menatap matanya yang kini penuh dengan kemarahan dan kebencian. Apa maksudmu, Vino? Apa maksudku? Aku sekarang sudah di level yang berbeda, Rina. Dan kamu hanyalah aib bagiku. Aku malu memperkenalkanmu sebagai istriku. Kamu tidak cocok berada di sini. Kamu seharusnya tidak pernah ada di sini, teriaknya. Para pelayan dan pengunjung lain mulai menoleh ke arah meja kami. Ibu Marta dan Siska tampak menikmati pertunjukan itu. Senyum puas terpancar dari wajah mereka, seolah-olah ini adalah akhir yang sudah mereka tunggu-tunggu. Vino, jangan seperti ini. Semua orang melihat, bisikku, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Biar saja mereka melihat. Biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Seorang wanita yang tidak pernah bisa sejajar denganku. Dia berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjukku. Aku sudah muak. Rina, aku ingin mengakhiri semua ini. Mataku memerah, tapi aku tidak menangis. Aku mencoba menatapnya dengan tenang, mencari sisa-sisa Vino yang dulu, pria yang berjanji akan menjagaku selamanya. Tapi yang kulihat hanyalah orang asing. Orang yang kini mabuk oleh kekayaan dan status sosial. Aku menceraikanmu, Rina, teriaknya. Mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Seluruh restoran hening. Suara garpu yang beradu dengan piring pun seolah tak terdengar. Seluruh pasang mata kini tertuju padaku, pada wanita yang baru saja dipermalukan di hari ulang tahunnya sendiri. Vino berbalik, siap untuk pergi. Namun, dia berhenti di depan seorang pelayan yang sedang membawa tagihan. Dengan seringai kejam di wajahnya, Vino mengambil tagihan itu dan melemparkannya ke depanku. Dan ini adalah hadiah perpisahan dariku, katanya, suaranya bergetar karena amarah. Bayar semua ini. Jangan harap aku mau membayar sepeser pun untukmu. Itu adalah hukuman untukmu. Lalu, di depan semua orang, Vino berteriak sekuat tenaga. Wanita seperti kamu harusnya bersyukur punya suami sepertiku. Setelah berteriak, Vino melenggang pergi, disusul oleh Ibu Marta, Siska, dan teman-teman mereka yang sibuk menutup mulut menahan tawa. Aku ditinggalkan sendirian di meja bundar yang besar, dengan hidangan-hidangan mahal yang kini terasa seperti racun, dan sebuah tagihan yang angkanya lebih besar dari total gajiku setahun. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Dadaku terasa sesak, sakit luar biasa. Namun dari dalam hatiku muncul sebuah kekuatan yang tak pernah kuduga. Aku mengambil napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang dingin, yang penuh arti, dan yang membuat sang pelayan yang berdiri di sampingku terkejut. Aku mengambil tagihan itu, lalu mengeluarkan dompetku. Aku tidak perlu melihat angkanya. Aku tahu, uang yang kupunya jauh lebih banyak dari yang mereka duga. Aku menyerahkan sebuah kartu kredit hitam, yang sama sekali tidak pernah kupakai sebelumnya, karena Vino selalu melarangku. Tolong, pakai kartu ini, kataku pada pelayan, suaraku mantap dan tenang. Mata pelayan itu membulat sempurna. Dia tahu kartu itu bukan sembarang kartu. Itu adalah kartu premium, yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang super kaya. Setelah transaksi selesai, aku berdiri. Aku tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Aku berjalan keluar dari restoran dengan kepala tegak. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah megah yang Vino beli dengan uang hasil penjualan perusahaan kami. Aku naik taksi, dan di dalam taksi, aku mengeluarkan ponselku. Ada satu pesan dari Vino. Jangan pernah kembali ke rumahku. Kau tidak pantas berada di sana. Aku membaca pesan itu dengan tenang. Senyumku mengembang. Aku tidak akan kembali. Dia benar. Aku tidak pantas berada di sana. Tempat di mana semua kenangan buruk itu tercipta. Tempat di mana cinta dihancurkan oleh kesombongan. Di dalam taksi, Rina kembali memejamkan mata. Ingatannya melayang pada momen-momen saat ia berjuang mati-matian. Ia teringat bagaimana ia menjual rumah orang tuanya yang sederhana namun penuh kenangan,
Bagaimana ia merelakan bisnis catering kecilnya yang sudah mulai berkembang, hanya demi modal usaha Vino. Ia bahkan tidak pernah menuntut Vino untuk mengembalikan uang itu. Ia melakukannya atas dasar cinta, atas dasar keyakinan bahwa mereka akan membangun masa depan yang lebih baik. Rina juga teringat bagaimana ia menghabiskan waktu berjam-jam menemani Vino di gudang kecil mereka, merapikan dokumen dan mengurus pembukuan. Sementara Vino sibuk mengembangkan koneksi, Rina lah yang memastikan semua operasional berjalan lancar. Rina adalah fondasi yang tidak terlihat. Rina adalah fondasi yang selalu ada di balik layar, memastikan bisnis mereka stabil dan berkembang. Namun kini, Vino membuangnya seperti sampah, menganggapnya tidak berguna. Hatinya sakit, tapi api amarah di dadanya jauh lebih membara. Ia tahu, Vino dan keluarganya tidak akan bisa meremehkannya lagi. Mereka tidak akan pernah bisa tertawa atas penderitaannya. Sesampainya di sebuah hotel yang tak terlalu jauh dari restoran itu, Rina memesan kamar. Ia tak lagi peduli dengan uang. Ia hanya butuh tempat untuk beristirahat. Ia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri dan merancang rencana. Ia harus membalas semua perlakuan mereka. Rina merebahkan diri di ranjang. Ia tak bisa tidur. Pikirannya melayang, mengingat kembali setiap detail, setiap kata-kata yang Vino lontarkan. Ia ingat bagaimana Vino berteriak, "Wanita sepertimu harusnya bersyukur punya suami sepertiku." Ia mengingat tatapan tajam Vino, wajahnya yang penuh kebencian, dan seringai puas dari ibu mertua serta adik iparnya. Satu persatu, semua kenangan pahit itu seolah memutar kembali dalam otaknya. Ia harus bangkit. Ia harus menunjukkan kepada mereka siapa Rina yang sebenarnya. Rina bukan lagi wanita polos yang bisa mereka injak-injak. Ia adalah wanita yang kini telah tumbuh dan belajar dari rasa sakit yang begitu mendalam. Rina memejamkan mata. Bayangan Vino yang mencampakkannya di restoran mewah itu masih jelas. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah megah itu, mobil mewah itu, semuanya atas nama Vino. Ia tidak peduli. Ia hanya punya satu hal yang tidak bisa mereka ambil, harga dirinya. Dan ia akan menggunakannya untuk menghancurkan mereka. Rina menghela napas panjang. Ia akan bangkit, bahkan dari titik terendah sekalipun. Ia akan menunjukkan pada Vino dan keluarganya, bahwa membuang dirinya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, ia tidur dengan air mata yang tidak pernah menetes, tetapi dengan hati yang penuh tekad dan amarah yang membara. Ia akan membalas semua perbuatan mereka. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, seolah-olah tak ada badai yang terjadi semalam. Ponsel Rina bergetar hebat di atas nakas. Ia mengabaikannya. Ponsel itu terus bergetar. 1 panggilan, 2 panggilan, 3 panggilan, hingga mencapai 23 panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenalnya. Matahari pagi menembus celah gorden kamar hotel, menyinari debu-debu yang menari di udara. Rina terbangun, bukan karena alarm, melainkan karena getaran konstan dari ponselnya yang tergeletak di nakas. Pagi yang seharusnya membawa ketenangan, kini terasa seperti teror. Matanya mengerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya. Ia mengambil ponselnya, layarnya menunjukkan 23 panggilan tak terjawab dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Siapa yang bisa meneleponnya sebanyak ini? Apakah Vino? Apakah ibu mertuanya? Atau teman-teman mereka yang ingin mengejeknya lagi? Hati Rina berdebar, tapi bukan karena ketakutan. Ada sesuatu yang berbeda dalam debaran itu. Sebuah rasa ingin tahu, bercampur dengan tekad. Semalam, setelah semua kekacauan di restoran, Rina menangis dalam diam di kamar mandi hotel. Air matanya bukan air mata kesedihan, melainkan air mata yang membasuh semua kepedihan, yang menghanyutkan semua ilusi cinta yang pernah ia percayai. Kini, yang tersisa hanyalah Rina yang baru, yang lebih kuat. Rina yang tak lagi mau diinjak-injak. Ponselnya kembali bergetar. 1 lagi panggilan masuk. Rina menatap layarnya yang berkedip-kedip, ragu-ragu. Ia menghela napas panjang, dan akhirnya, memberanikan diri untuk mengangkatnya. Suara di seberang sana bukanlah suara Vino, melainkan suara seorang pria parubaya yang terdengar berwibawa dan formal. "Selamat pagi, dengan Nyonya Rina Setiawan?" tanya suara itu. "Iya, saya Rina," jawabku. Suaraku terdengar tegar,
Tak ada jejak kepedihan yang tersisa. Syukurlah. Nama saya Harun, pengacara dari firma hukum Harun Associates. Kami telah mencoba menghubungi Anda sejak semalam. Ini sangat mendesak. Saya ditugaskan untuk bertemu dengan Anda secepatnya mengenai sebuah masalah yang sangat penting. Rina mengerutkan kening. Masalah apa? Maaf, saya tidak mengenal Anda. Ini terkait dengan almarhum Tuan Danu Wibowo, kata Harun. Kami harus menyerahkan sebuah dokumen penting yang berkaitan dengan Anda. Mendengar nama itu, Rina terdiam. Danu Wibowo. Nama itu tidak asing. Ia adalah kakek dari Vino. Pria tua yang sangat kaya raya, yang meninggal beberapa tahun lalu. Rina hanya pernah bertemu dengannya sekali, saat ia dan Vino masih berpacaran. Saat itu, kakek Danu tampak tidak menyukainya. Kakek Danu adalah pria tua yang kaku, berwibawa, dan sangat protektif terhadap Vino, cucu kesayangannya. Saat Rina bertemu dengannya, kakek Danu hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan seolah merendahkannya. Kenapa sekarang pengacaranya mencariku? Dokumen apa? Tanya Rina, suaranya dipenuhi kecurigaan. Kami tidak bisa menjelaskannya melalui telepon. Ini adalah dokumen yang sangat rahasia. Saya mohon, bisakah kita bertemu di sebuah kafe di pusat kota siang ini? Saya sudah memesankan meja atas nama saya. Rina terdiam sejenak. Pikiran-pikiran negatif berkelebat di benaknya. Apakah ini jebakan? Apakah Vino dan keluarganya merencanakan sesuatu? Tapi di sisi lain, nada suara Harun terdengar tulus dan mendesak. Dan nama kakek Danu Wibowo, nama yang sangat jauh dari kehidupannya yang sekarang, membuat rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Baiklah. Jam berapa? Tanyaku. Pukul 1 siang, di Cafe The Corner. Saya akan memakai jas biru tua dan duduk di dekat jendela. Sampai bertemu, jawab Harun, lalu mematikan sambungan telepon. Rina meletakkan ponselnya, menatapnya kosong. Ia merasa seolah-olah baru saja masuk ke dalam sebuah film misteri. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu satu hal, ini adalah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak lagi menjadi korban. Sambil menunggu jam makan siang, Rina memutuskan untuk membersihkan diri dan berpikir jernih. Di bawah guyuran shower, pikirannya kembali melayang ke masa lalu. Ia teringat kembali hari-hari awal hubungannya dengan Vino. Hari-hari di mana Vino adalah seorang pebisnis muda yang bersemangat, yang memiliki mimpi-mimpi besar. Ia adalah Rina, seorang wanita yang sederhana, yang menjalankan usaha catering kecil yang perlahan mulai berkembang. Saat itu, Rina bukan wanita miskin. Ia berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayah dan ibunya adalah pengusaha properti yang sukses, tetapi mereka tidak pernah mengajarkannya untuk hidup mewah. Mereka mengajarkannya untuk bekerja keras dan mandiri. Setelah mereka meninggal dunia karena sebuah kecelakaan tragis, sebuah tragedi yang juga menghancurkan sebagian besar bisnis keluarga, Rina memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia menjual properti terakhir yang ia miliki dan memulai usaha catering kecil. Ia tidak pernah mau hidup dari warisan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Saat bertemu Vino, Rina merasa ia telah menemukan belahan jiwa. Vino adalah pria yang cerdas dan ambisius. Ia tidak peduli dengan latar belakang Rina. Ia hanya peduli dengan cinta mereka. Kita akan sukses bersama, Rina, kata Vino kala itu. Kita akan membangun semuanya dari nol, dan kita akan membuktikan pada dunia bahwa cinta adalah modal terpenting. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga Rina. Ia sangat percaya pada Vino. Ketika Vino membutuhkan modal untuk mengembangkan perusahaannya, tanpa ragu, Rina menjual properti peninggalan orang tuanya dan sebagian kecil dari tabungannya, yang sesungguhnya adalah bagian dari warisan yang sudah ia kelola dengan bijak. Ia tak pernah menceritakan kepada Vino seberapa besar nilai properti itu sebenarnya. Rina hanya ingin membantu Vino, tanpa berharap imbalan apapun. Rina tidak pernah peduli dengan uang. Ia peduli pada cinta, pada kebahagiaan, dan pada janji-janji yang Vino ucapkan. Tapi kini, semua itu tak lagi berarti. Semua janji itu lenyap, semua cinta itu menguap, dan yang tersisa hanyalah luka dan pengkhianatan. Setelah selesai mandi, Rina merapikan dirinya. Ia memakai kemeja putih sederhana dan celana jeans.
Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia hanya ingin bertemu dengan pengacara itu dan menemukan jawaban atas semua misteri ini. Sebelum pergi, Rina membuka laptopnya. Ia mengakses sebuah situs bank. Ini adalah rekening pribadinya, rekening rahasia yang tidak pernah diketahui oleh Vino atau keluarganya. Rekening yang ia buka sejak lama dan ia kelola sendiri. Matanya melebar saat melihat angka-angka di layar. Angka-angka itu tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Warisan orang tuanya yang ia kelola dengan baik, termasuk hasil investasi yang ia tanam sejak lama, kini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Rina tersenyum getir. Mereka pikir ia adalah wanita miskin yang menumpang hidup. Mereka pikir ia hanyalah aib. Mereka tidak tahu bahwa seandainya ia mau, ia bisa membeli restoran itu, membeli perhiasan mewah itu, dan membeli kehidupan mewah yang mereka pamerkan. Ia tak pernah memakai uang ini. Ia tak pernah menyentuhnya. Ia hanya menggunakannya sebagai modal untuk usahanya. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup mandiri tanpa bantuan siapapun. Tangan Rina bergetar. Ia menutup laptopnya. Tekadnya semakin kuat. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan cengeng. Ia adalah Rina, wanita yang cerdas, yang kuat, dan yang kini akan membalas semua perbuatan mereka. Rina meninggalkan hotel, berjalan kaki menuju kafe yang disebutkan oleh pengacara itu. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban di pundaknya telah terangkat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh pengacara itu. Tapi ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia siap menghadapinya. Setibanya di kafe, Rina mencari sosok Tuan Harun. Ia melihat seorang pria parubaya dengan jas biru tua, duduk di dekat jendela. Pria itu tampak tenang dan berwibawa. Rina berjalan menghampirinya. Pria itu mengangkat kepala, menatapnya dengan senyum hangat. Ia bukanlah pengacara yang dingin seperti yang Rina bayangkan. Matanya memancarkan kebaikan dan ketulusan. "Nyonya Rina?" tanyanya. "Iya, saya," jawab Rina, duduk di hadapannya. "Terima kasih sudah mau datang. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui." Suasana di dalam kafe, The Corner, terasa tenang, berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di hati Rina. Di hadapannya, Tuan Harun, seorang pengacara dengan tatapan bijak, meletakkan sebuah map kulit berwarna hitam di atas meja. Udara di sekitar mereka terasa begitu tegang, seolah-olah waktu berhenti berputar. "Terima kasih sudah datang, Nyonya Rina," kata Tuan Harun, membuka percakapan. "Ini adalah pertemuan yang sangat penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini terkait dengan almarhum Tuan Danu Wibowo." Rina mengangguk, masih diselimuti kecurigaan. "Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya bertemu kakek Danu sekali, beberapa tahun lalu. Dan sejujurnya, beliau tidak tampak menyukai saya." Tuan Harun tersenyum tipis. "Justru itu. Kakek Danu adalah pria yang sangat cerdas. Di balik sikapnya yang kaku dan terkesan dingin, beliau adalah seorang pengamat yang sangat jeli." Dia menghela napas, menatap Rina dengan mata penuh arti. "Beliau melihat sesuatu dalam diri Anda, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, termasuk cucunya sendiri." "Apa maksud Anda?" Rina bertanya, nadanya dipenuhi kebingungan. "Tuan Danu telah menunjuk Anda sebagai ahli waris tunggal dari seluruh aset kekayaannya, termasuk perusahaan-perusahaan yang sekarang dikelola oleh Vino. Perusahaan yang ia jual dengan harga yang fantastis, yang ia banggakan, sesungguhnya adalah aset yang ia dapatkan dari peninggalan kakeknya." Seketika, Rina merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak bisa mencerna kata-kata itu. "Apa? Ini tidak mungkin. Anda pasti salah orang." "Saya bukan siapa-siapa," bisik Rina, nyaris tidak terdengar. Tuan Harun menggeleng. "Saya tidak salah. Saya sudah mengamati Anda selama ini. Sejak kakek Danu meninggal, saya bertugas untuk menunggu momen yang tepat untuk menyerahkan ini kepada Anda. Momen itu adalah saat Anda dicampakkan dan dipermalukan oleh Vino. Kakek Danu tahu, itu pasti akan terjadi." Ia kemudian mengambil sebuah amplop tebal dari dalam map. Amplop itu tertutup rapat, dengan cap lilin yang sudah pudar. "Sebelum meninggal, kakek Danu meninggalkan sebuah pesan terakhir untuk Anda.
Ia meminta saya untuk memutarnya hanya jika momen ini tiba. Rina menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah USB. Tuan Harun menyalakan laptopnya dan memasukkan USB itu. Di layar, muncul wajah kakek Danu. Wajahnya yang tua dan berwibawa, namun kini tampak jauh lebih lembut dari yang Rina ingat. Rina? Suara kakek Danu terdengar dari speaker laptop. Jika kamu melihat video ini, itu artinya kamu telah mengalami hal yang paling menyakitkan dalam hidupmu. Kamu telah dicampakan dan dipermalukan oleh Vino dan keluarganya. Aku minta maaf atas semua itu. Air mata Rina mulai menggenang. Kata-kata kakek Danu menusuk langsung ke dalam hatinya. Aku tahu, Vino adalah cucu kesayanganku, lanjut suara itu. Tapi aku juga tahu ia adalah pria yang dangkal. Ia hanya peduli pada kekuasaan, pada status sosial, dan pada uang. Ia bukan pria yang baik, Rina. Ia hanya mencintai dirinya sendiri. Kakek Danu menghela napas. Tapi aku juga tahu kamu. Aku melihatmu, Rina. Saat itu, aku memang mengamati kamu. Aku melihat bagaimana kamu mengorbankan segalanya untuk mendukungnya. Aku melihat bagaimana kamu rela bekerja keras di balik layar, mengurus pembukuan, dan mengorbankan impianmu sendiri demi kesuksesannya. Kamu adalah wanita yang berharga, yang tulus, dan yang berhati emas. Kamu adalah berlian yang tidak terlihat. Dan aku yakin, kamu adalah satu-satunya orang yang pantas untuk mewarisi semua yang kumiliki. Video itu menunjukkan kakek Danu memegang sebuah dokumen. Disinilah semuanya. Aku sudah mengubah seluruh surat wasiatku. Semua perusahaan, aset, properti, dan tabunganku, semuanya atas nama kamu. Aku sudah menyiapkan tim pengacara terbaik untuk membantumu mengambil alih semuanya. Mereka akan menuntaskan semua ini, dan kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Satu lagi, Rina, kata kakek Danu, suaranya kini terdengar seperti bisikan. Jangan pernah biarkan mereka menertawakanmu lagi. Jangan biarkan mereka menginjak-injak harga dirimu. Tunjukkan pada mereka, siapa kamu yang sebenarnya. Jangan pernah ragu untuk membalas, karena mereka pantas mendapatkan karmanya. Video itu berakhir. Rina menatap layar yang kini hanya menampilkan layar hitam. Tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Tuan Harun menggeser laptopnya dan memberikan beberapa dokumen kepada Rina. Ini adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan semua aset yang kini menjadi hak Anda. Total nilainya maaf. Saya tidak bisa menyebutkannya secara gamblang. Tapi percayalah, ini jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh keluarga Vino. Bahkan, perusahaan yang selama ini Vino banggakan, sesungguhnya adalah perusahaan keluarga yang sudah dikelola oleh kakeknya. Vino hanya menumpang nama dan mendapatkan keuntungan. Kini, hak itu sudah jatuh kepada Anda. Rina membuka dokumen-dokumen itu. Matanya memindai tulisan-tulisan di sana. Nama-nama perusahaan yang terkenal, properti-properti mewah, dan daftar aset yang panjang. Itu semua kini miliknya. Semua ini benar-benar nyata. Ia mengingat kembali wajah Vino, wajah angku ibunya, dan tawa sinis dari adiknya. Mereka semua menertawakannya, menyebutnya aib, dan membuangnya seperti sampah. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka sebut aib ini, kini adalah pemilik sah dari seluruh kehidupan mewah yang mereka nikmati. Tuan Harun, kata Rina, suaranya bergetar, tapi bukan karena ketakutan. Itu adalah getaran dari amarah yang membara. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Harun tersenyum. Kakek Danu juga meninggalkan sebuah pesan. Beliau ingin Anda mengumumkan ini semua di depan semua orang, terutama di depan Vino dan keluarganya. Beliau ingin Anda menunjukkan pada mereka bahwa Anda bukanlah wanita yang bisa dipermainkan. Beliau ingin Anda membalas perlakuan mereka dengan cara yang elegan, tetapi menghancurkan. Saya mengerti, jawab Rina. Ia menutup map itu. Tangannya mengepal erat. Kapan kita bisa memulai? Kapanpun Anda siap. Saya akan menyiapkan semuanya. Anda hanya perlu memberitahu saya waktunya. Rina berpikir sejenak. Ia punya rencana. Rencana yang sederhana, namun akan sangat menyakitkan bagi mereka. Rencana yang akan membuat mereka berlutut dan menyesali perbuatan mereka seumur hidup.
Ia akan menggunakan kekayaan yang tak terduga ini sebagai senjata. Ia berdiri dari tempat duduknya, merasa seperti wanita yang berbeda. Bukan Rina yang polos dan naif. Bukan Rina yang lemah dan cengeng. Tapi Rina yang baru. Rina yang kuat, yang tak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. "Tolong, siapkan surat gugatan cerai," katanya pada Tuan Harun. "Dan siapkan juga surat pemberitahuan bahwa saya akan mengambil alih semua aset yang selama ini mereka gunakan. Saya ingin membuat pengumuman itu secepatnya." Tuan Harun mengangguk. "Tentu, Nyonya Rina. Mari kita hancurkan mereka." Rina meninggalkan kafe itu, meninggalkan semua masa lalunya di belakang. Di tangannya, ada map hitam berisi rahasia terbesar yang akan mengubah hidupnya, dan kehidupan semua orang yang pernah meremehkannya. Ia menatap langit, merasakan embusan angin yang seolah mengusap air matanya. Air mata yang tidak akan pernah ia biarkan menetes lagi. Kali ini, air matanya akan mengalir dari mata mereka, orang-orang yang pernah menertawakannya. Di balik fasad kemewahan dan kesombongan keluarga Vino, kini tersembunyi kecemasan yang mendalam. Sejak Vino mencampakkan Rina di restoran, ia menyangka Rina akan kembali memohon dan menangis. Tapi Rina tidak pernah menghubungi. Yang ada adalah sebuah undangan pertemuan dari sebuah firma hukum ternama yang ia kenal. Undangan itu hanya bertuliskan, penyelesaian masalah hukum dan keluarga. Awalnya Vino, Ibu Marta, dan Siska menganggap ini sebagai undangan untuk bernegosiasi dan melihat Rina berlutut memohon ampunan. Mereka merasa sudah memenangkan permainan ini. "Lihat saja, dia pasti akan memohon agar Vino tidak menceraikannya," kata Ibu Marta dengan bangga. "Dasar wanita tidak tahu malu, sudah kita beri hidup enak malah cari masalah." Mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit, kantor pusat dari firma hukum Harun Associates, yang terkenal karena hanya melayani klien-klien kelas kakap. Mereka semakin yakin bahwa Rina telah kehabisan akal dan terpaksa memohon bantuan kepada pengacara yang baru ia kenal. Di dalam ruang pertemuan yang serba mewah dengan meja marmer yang panjang, Rina sudah menunggu. Ia duduk dengan anggun, mengenakan gaun sederhana berwarna hitam yang membalut tubuhnya dengan elegan. Tatanan rambutnya rapi, dan wajahnya dipulas dengan riasan tipis. Ia tampak jauh lebih tenang dan berwibawa dari yang pernah mereka lihat. Di sebelahnya, Tuan Harun duduk dengan senyum simpul, menunggu kedatangan Vino dan keluarganya. Pintu terbuka, dan Vino masuk lebih dulu, dengan seringai angkuh di wajahnya. Di belakangnya, Ibu Marta dan Siska tampak begitu percaya diri. "Wah, Rina," sapa Vino dengan nada mengejek. "Aku tidak tahu kamu kenal pengacara sekelas ini. Pasti biayanya tidak murah, ya? Apa kamu menjual semua sisa hartamu hanya untuk ini?" Ibu Marta tertawa kecil. "Rina, kami datang ke sini hanya untuk satu hal. Kami ingin menyelesaikan perceraian ini secepatnya. Vino tidak mau lagi berurusan denganmu. Dan kami akan pastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun." Rina tetap diam. Ia hanya tersenyum. Senyuman yang membuat mereka bertiga merasa risih dan bingung. Tuan Harun mengambil alih. "Selamat datang, Tuan Vino dan keluarga. Mari kita mulai. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyampaikan sebuah berita yang sangat penting." Vino, yang tidak sabar, memotong pembicaraan. "Berita apa lagi? Kami datang ke sini untuk menyelesaikan perceraian, bukan mendengarkan dongeng. Katakan saja apa yang kamu mau, Rina. Berapa banyak yang kamu inginkan?" Rina mengangkat tangannya, mengisyaratkan Tuan Harun untuk berhenti. Mata Rina menatap Vino dengan tajam, tatapan yang tak pernah Vino lihat sebelumnya. "Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, Vino," katanya, suaranya pelan tapi tegas. "Yang sebenarnya, kamulah yang telah mengambil sesuatu dariku." Vino tertawa hambar. "Apa maksudmu? Aku tidak pernah mengambil apa-apa darimu. Semua uangmu sudah kamu berikan untuk modal usahaku, dan itu sudah kembali dalam bentuk kemewahan yang kamu nikmati selama ini." "Oh, ya?" Rina menaikkan alisnya. "Rumah mewah yang kamu sebut milikmu itu, mobil-mobil mewah itu, perusahaan yang kamu banggakan itu, apakah kamu yakin itu milikmu?" Siska mencibir. "Tentu saja milik Vino. Kami semua hidup dengan uangnya. Itu adalah hasil kerja kerasnya." "Bukan,
jawab Rina, suaranya kini terdengar seperti belati. Itu semua adalah warisan dari kakekmu. Kakekku? Tanya Vino, bingung. Memangnya kenapa? Dia kan sudah mati. Semua hartanya sudah diwariskan ke papa. Rina menggelengkan kepalanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari map yang ia bawa. Itu adalah surat wasiat kakek Danu yang asli. Rina lalu menyerahkannya ke pengacara Vino yang kebingungan. Ini adalah salinan surat wasiat kakekmu, kata Rina dengan tenang. Bukan yang palsu yang selama ini kalian miliki. Mata pengacara Vino membulat. Dia membaca dokumen itu dengan teliti. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menatap Vino dan keluarganya dengan pandangan yang tak percaya. Apa maksudnya ini? Vino berteriak. Tuan Harun mengambil alih lagi. Beberapa tahun lalu, Tuan Danu Wibowo, yang sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sifat putranya dan cucunya, diam-diam menyusun surat wasiat baru. Dalam surat wasiat ini, beliau menunjuk Nyonya Rina sebagai ahli waris tunggal dari seluruh kekayaannya. Termasuk seluruh perusahaan dan aset-aset mewah yang selama ini kalian nikmati. Seolah ada bom yang meledak di tengah ruangan. Vino melompat dari kursinya. Ini bohong. Ini penipuan. Kau sudah gila, Rina. Mana mungkin kakekku melakukan ini? Ibu Marta dan Siska juga tidak kalah histeris. Mereka berteriak, mengumpat, dan menuduh Rina sebagai penipu. Mereka tidak bisa menerima kenyataan. Hidup mereka yang penuh dengan kemewahan, yang mereka banggakan, ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Silakan, Tuan Vino, Anda bisa membuktikan keaslian dokumen ini, kata Tuan Harun dengan tenang. Dokumen ini sudah terdaftar secara hukum. Kami sudah mengurus semuanya. Bahkan, kakek Danu telah meninggalkan sebuah pesan video yang menjelaskan semuanya. Tuan Harun memutar video itu. Di layar besar, muncul wajah kakek Danu. Ia berbicara tentang kekecewaannya pada Vino, tentang ketulusan Rina, dan tentang keputusannya untuk memberikan warisannya kepada Rina. Setelah video itu berakhir, semua orang terdiam. Wajah Vino, Ibu Marta, dan Siska, yang tadinya penuh kesombongan, kini dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Kami tidak tahu, bisik Ibu Marta, tubuhnya gemetar. Kalian tidak perlu tahu, kata Rina, suaranya sedingin es. Kalian terlalu sibuk menertawakanku, menganggapku aib, sehingga kalian tidak melihat fakta di depan mata. Tapi, Rina, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kata Vino, suaranya gemetar. Aku mencintaimu, Rina. Kita bisa kembali bersama. Aku akan menceraikanmu, tapi kita bisa berbaikan. Rina tertawa hambar. Tawa yang sama seperti tawa mereka di restoran. Cinta? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu mempermalukanku dan menyebutku aib? Maaf, Vino. Cinta itu sudah lama mati. Rina berdiri dari kursinya. Ia menatap Vino, matanya kini memancarkan kekuatan yang luar biasa. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih semua yang menjadi hakku. Aku tidak akan membiarkan kalian menikmati apapun yang menjadi milikku. Tuan Harun menyerahkan sebuah map lagi kepada Vino. Ini adalah surat gugatan cerai, dan surat pemberitahuan bahwa Anda tidak lagi memiliki hak atas perusahaan dan aset-aset itu. Kami akan memastikan Anda dan keluarga Anda keluar dari rumah dan semua aset-aset itu dalam waktu 24 jam. Vino, yang tadinya penuh kesombongan, kini berlutut di depan Rina. Rina, kumohon jangan lakukan ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Rina menatapnya dengan tatapan kosong. Dulu, aku sudah memberikan segalanya. Tapi kamu malah membuangnya. Dan sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi milikku. Rina berbalik, meninggalkan ruang pertemuan itu dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, ia mendengar tangisan Ibu Marta dan teriakan Vino yang penuh kepanikan. Mereka kini menyadari, aib yang mereka buang, kini adalah ratu yang akan menghancurkan mereka. Ruang pertemuan itu kini sunyi. Kata-kata terakhir Rina masih menggantung di udara, menampar wajah Vino, Ibu Marta, dan Siska.
Mereka duduk terpaku, menatap lurus ke depan, seolah-olah mereka tidak lagi berada di ruang pertemuan yang mewah, melainkan di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Pengacara Vino, yang tadinya angkuh, kini menundukkan kepalanya, membolak-balik dokumen dengan tangan gemetar. "Tuan Vino," bisik pengacara itu, "semua dokumen ini semuanya asli. Surat wasiat itu sah di mata hukum. Kita tidak bisa berbuat apa-apa." Seketika, Siska berteriak histeris. "Tidak. Ini tidak mungkin. Rina bohong. Dia pasti memalsukan semua ini." Ibu Marta, yang biasanya paling angkuh, kini tubuhnya lunglai. Ia memegangi dadanya, seolah-olah ia bisa terkena serangan jantung kapan saja. Matanya menatap Vino dengan pandangan kosong. "Vino, kamu sudah menghancurkan kita semua." Vino, yang tadinya penuh amarah, kini hanya bisa terdiam. Wajahnya yang pucat pasi, matanya yang melotot, dan napasnya yang tersengal-sengal, menunjukkan betapa hancurnya ia. Semua yang ia banggakan, semua yang ia miliki, kini lenyap dalam sekejap. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Vino meraih ponselnya. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, beberapa koneksinya yang ia kira bisa membantunya. Namun, tidak ada yang menjawab. Ponselnya terus berdering, berulang kali, hingga akhirnya ia menyadari bahwa semua nomor itu sudah diblokir. Rina sudah mengatur semuanya. Kita harus pulang. Kita harus kembali ke rumah." Vino berteriak. Mungkin Rina hanya menggertak. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja." Mereka bertiga bergegas keluar dari kantor firma hukum itu, dan langsung menuju ke mobil mewah yang selama ini menjadi simbol status mereka. Mereka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh hantu-hantu masa lalu. Setibanya di depan gerbang rumah mewah mereka, jantung mereka kembali berdebar. Di depan gerbang, ada sebuah mobil van hitam, dan beberapa orang berpakaian rapi sedang menunggu. Mereka adalah tim dari Tuan Harun. Tepat di samping gerbang, terparkir sebuah truk besar. Vino, dengan wajah penuh amarah, keluar dari mobil. "Kalian siapa? Berani-beraninya kalian berdiri di depan rumahku? Pergi dari sini." Salah seorang pria berpakaian rapi itu maju ke depan. "Maaf, Tuan Vino. Kami datang untuk menunaikan tugas. Nyonya Rina telah memberikan kami surat perintah pengosongan. Rumah ini, dan seluruh isinya, kini menjadi miliknya." Siska, yang sudah menahan tangis sejak tadi, kini pecah. "Tidak. Ini bohong. Tidak ada yang bisa mengusir kami dari rumah ini. Kami pemiliknya," teriaknya. Pria itu dengan tenang menyerahkan sebuah dokumen kepada Vino. Itu adalah surat perintah pengosongan yang ditandatangani oleh Tuan Harun, dan juga sebuah surat pemberitahuan dari pengadilan. Vino membaca dokumen itu, dan tubuhnya kembali limbung. Ia tak bisa menopang tubuhnya lagi, ia jatuh ke tanah. "Waktumu hanya 24 jam, kata pria itu. Anda dan keluarga hanya diperbolehkan mengambil barang-barang pribadi, seperti pakaian, dan barang-barang yang tidak melekat pada rumah. Semua perabotan, mobil, perhiasan, dan aset lainnya, tidak boleh dibawa." Ibu Marta, yang tadinya jatuh ke tanah, kini berdiri dan berteriak, "Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini pada kami. Semua perhiasan saya, tas-tas saya, itu semua milik saya. Saya tidak akan memberikannya pada wanita rendahan itu." "Maaf, Nyonya," kata pria itu dengan tenang. "Semua perhiasan, tas, dan barang-barang mewah lainnya, sudah terdaftar sebagai aset yang diberikan oleh almarhum Tuan Danuwibowo kepada Nyonya Rina." Mereka bertiga menatap pria itu dengan pandangan kosong. Mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Mereka hanya bisa terdiam, mematung, melihat kekayaan mereka yang kini lenyap di depan mata. Di dalam rumah, Siska berlari ke kamarnya. Ia membuka lemari, mengambil semua tas-tas mewahnya. Tas Hermes, Chanel, Gucci, semuanya ia ambil. Ia memasukkan semua tas itu ke dalam sebuah koper besar. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa tas-tas itu. Tas-tas itu adalah segalanya baginya. Tas-tas itu adalah statusnya, identitasnya. "Siska, apa yang kamu lakukan?" teriak Ibu Marta.
Mereka tidak akan membiarkanmu membawanya. Itu semua bukan milik kita. Siska tidak peduli. Ia terus memasukkan semua tas-tas itu ke dalam koper. Namun, saat ia mencoba membawa koper itu keluar, ia dicegat oleh seorang pria dari tim Tuan Harun. Maaf, Nyonya. Tas-tas ini tidak diizinkan untuk dibawa. Siska meronta, berteriak, menangis. Tapi usahanya sia-sia. Pria itu mengambil koper itu dari tangannya dan mengunci koper itu di sebuah gudang kecil. Siska jatuh ke lantai, ia tidak bisa menahan tangisannya lagi. Sementara itu, Vino hanya bisa berdiri di tengah ruang tamu, menatap foto-foto pernikahan mereka yang kini tergantung di dinding. Ia melihat foto-fotonya, foto-foto Rina, dan ia teringat kembali hari-hari saat mereka masih berjuang bersama. Hari-hari di mana Rina adalah dunianya. Hari-hari di mana ia sangat mencintai wanita itu. Ia tidak pernah peduli dengan kekayaan. Ia hanya peduli dengan cinta. Tapi semua itu berubah. Ia terlalu silau dengan harta, dengan status sosial, dan ia lupa pada cinta yang tulus. Vino melihat mobil-mobilnya yang diparkir di garasi. Mobil-mobil itu kini seperti benda mati. Tidak ada lagi arti. Ia merenggut foto-foto pernikahannya dari dinding, merobeknya, dan melemparkannya ke lantai. Ia kini tidak punya apa-apa lagi. Ibu Marta berjalan ke arahnya. Vino, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya uang, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Vino menatap ibunya. Wajah ibunya yang tadinya angkuh, kini penuh dengan keputusasaan. Kita harus mencari Rina, katanya, suaranya serak. Kita harus memohon padanya. Hanya dia yang bisa membantu kita. Mereka bertiga akhirnya keluar dari rumah itu. Mereka hanya membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang-barang pribadi. Mereka berjalan melewati gerbang, dan menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang mereka kira milik mereka. Rumah yang kini adalah milik wanita yang mereka sebut aib. Mereka berjalan menyusuri jalan, tanpa tujuan. Tanpa uang, tanpa mobil, tanpa rumah. Mereka yang dulu begitu kaya, kini menjadi tunawisma. Mereka yang dulu begitu sombong, kini menjadi orang-orang yang paling menyedihkan di dunia. Vino berjalan di samping Siska. Apakah kita pantas mendapatkan semua ini? Tanya Siska. Vino tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai gelap. Ia tidak tahu apakah mereka pantas mendapatkan semua ini. Tapi ia tahu satu hal, ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Ini adalah karma. Dan ini baru permulaan. Malam yang dingin terasa menusuk tulang-tulang Vino, Ibu Marta, dan Siska. Mereka berjalan menyusuri trotoar, koper-koper kecil di tangan, seolah-olah mereka adalah turis yang tersesat di kota sendiri. Rumah megah yang mereka tinggali kini terasa seperti mimpi buruk yang baru saja mereka lalui. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak punya uang. Mobil-mobil mewah yang biasanya mengantar mereka kini hanya bisa dilihat dari kejauhan, terparkir rapi di garasi yang tak lagi menjadi milik mereka. Dengan sisa-sisa keberanian dan keangkuhan yang masih tersisa, Vino mencoba menghubungi teman-temannya. Ia menelepon satu persatu, mulai dari Doni, teman dekatnya, hingga para kolega bisnisnya. Namun, tidak ada yang menjawab. Ponselnya hanya mengeluarkan nada sambung yang panjang, hingga akhirnya terputus. Seolah-olah mereka semua menghilang di telan bumi. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau membantu. Vino, kenapa tidak ada yang mengangkat teleponmu? Teriak Ibu Marta, suaranya dipenuhi kepanikan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, jawab Vino, frustrasi. Mungkin mereka sedang sibuk. Siska, yang biasanya paling ceria, kini hanya bisa terdiam. Ia menatap kakinya yang pegal karena harus berjalan jauh. Sepatu low boutin mahalnya terasa berat, ia harusnya sadar bahwa sepatu itu tidak cocok untuk berjalan kaki. Ia teringat tas-tas mewahnya yang kini teronggok di gudang. Hatinya sakit. Ia tidak pernah membayangkan hidup tanpa kemewahan itu. Mereka akhirnya menemukan sebuah motel kecil di pinggir kota. Motel itu tampak kumuh, jorok, dan berbau apek. Namun, karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa masuk. Mereka menyewa satu kamar untuk bertiga. Di dalam kamar yang sempit, dengan kasur yang terasa keras dan lembab, mereka bertiga duduk terdiam,
memandang satu sama lain dengan pandangan kosong. "Ini semua salahmu, Vino," teriak Ibu Marta, memecah keheningan. "Kalau saja kamu tidak menikahi wanita rendahan itu. Kalau saja kamu tidak membawa aib itu ke dalam keluarga kita. Kita tidak akan berakhir seperti ini." Vino menatap ibunya, matanya memancarkan kemarahan. "Salahku? Ibu juga. Ibu dan Siska yang selalu merendahkan dia. Yang selalu menganggapnya tidak selevel. Dia sudah mengorbankan segalanya untukku. Dia menjual rumahnya, bisnisnya, hanya untuk modal usahaku. Tapi kalian malah memperlakukannya seperti pelayan." "Dia memang pelayan," Siska menyahut. "Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menumpang hidup." "Dia punya," teriak Vino. "Dia punya cinta yang tulus. Dia punya hati yang baik. Dan aku bodoh. Aku membuang itu semua, hanya demi status sosial yang tidak berharga ini." Mereka terus berteriak, saling menyalahkan. Namun, tak ada yang berubah. Mereka tetap miskin, lapar, dan tidak punya apa-apa. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan. Vino, yang hanya punya pengalaman di bidang manajemen, mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Namun, tidak ada yang mau menerimanya. Latar belakangnya yang tidak jelas dan tidak adanya keahlian khusus membuatnya menjadi pengangguran. Siska juga tidak lebih baik. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai SPG, namun karena ia tidak pernah bekerja keras, ia tidak bisa beradaptasi. Tugasnya hanya berdiri dan menawarkan produk. "Aku tidak mau," keluhnya. Ia hanya bisa menatap cermin, meratapi wajahnya yang kini tidak lagi dipoles dengan kosmetik mahal. Rambutnya kusam, wajahnya pucat. Sementara itu, Ibu Marta hanya bisa duduk di sudut kamar, merenungi nasibnya. Ia yang tadinya sering berpesta, kini hanya bisa makan mie instan. Ia yang tadinya sering memakai perhiasan mahal, kini hanya bisa memakai cincin kawinnya yang sudah usang. Vino, yang sudah putus asa, memutuskan untuk menjual jam tangan mewahnya. Jam tangan yang tadinya ia beli dengan harga fantastis, kini hanya bisa dijual dengan harga yang sangat rendah. Uang itu, ia gunakan untuk membeli makanan dan menyewa kamar motel selama beberapa hari ke depan. Sore harinya, saat Vino sedang berjalan di pinggir jalan, ia melihat sebuah toko kue kecil. Ia berhenti. Ia melihat kue-kue di etalase, dan ia teringat pada Rina. Ia teringat bagaimana Rina sering membuatkan kue untuknya. Kue yang rasanya lebih enak dari kue-kue di toko mahal manapun. Vino tersenyum, tapi senyum itu adalah senyum penyesalan. Ia teringat kembali pada malam ulang tahunnya. Malam di mana ia mempermalukan Rina di depan semua orang. Ia teringat senyum Rina yang tenang, matanya yang tidak mengeluarkan air mata. Saat itu, ia mengira Rina adalah wanita yang lemah. Tapi kini, ia tahu, Rina adalah wanita yang sangat kuat. Jauh lebih kuat dari dirinya. Jauh lebih kuat dari siapapun yang ia kenal. Vino kembali ke motel dengan langkah gontai. Ia masuk ke kamar, dan melihat Ibu Marta dan Siska sedang tertidur. Mereka terlihat begitu lelah dan putus asa. Vino mengambil ponselnya. Ia membuka kontak Rina. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi ia harus berbicara dengannya. Ia harus meminta maaf. Ia menelepon Rina. 1 kali, 2 kali, 3 kali, namun tidak ada jawaban. Ponselnya terus bergetar. Hingga mencapai 23 panggilan tak terjawab. Sama seperti yang Rina rasakan malam itu. Ia kini tahu rasanya. Rasanya diabaikan. Rasanya tidak dianggap. Ia kini tahu rasanya menjadi Rina. Setelah hari-hari yang melelahkan, di mana ia bekerja tanpa henti untuk mengaudit semua perusahaan warisan kakek Vino, Rina akhirnya menemukan ketenangan. Ia duduk di sebuah apartemen sederhana yang ia beli dari uangnya sendiri, bukan dari uang warisan. Ia tidak ingin menyentuh satupun uang yang diberikan kakek Danu, kecuali untuk urusan hukum yang harus ia selesaikan. Ia bekerja dengan tenang, dan ia merasa bahagia. Ia tidak lagi perlu memakai gaun mewah, tidak lagi perlu menghadiri pesta-pesta membosankan, dan tidak lagi perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia kini adalah Rina yang sejati. Bersama Tuan Harun, Rina menemukan fakta yang mengejutkan.
Vino dan ayahnya, yang Rina tidak pernah tahu, ternyata telah menggelapkan dana perusahaan. Mereka telah memalsukan laporan keuangan dan melakukan korupsi secara besar-besaran. Mereka hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa peduli pada keberlangsungan perusahaan. Rina teringat kembali pada masa lalu, saat ia dengan bodohnya mempercayai semua kata-kata manis Vino. Kata-kata yang hanya berisi kebohongan dan rencana-rencana jahat yang tak pernah ia duga. Pagi itu, Rina mengenakan blazer hitam dan rok pensil yang sederhana. Ia terlihat profesional, anggun, dan berwibawa. Hari ini, ia akan menghadapi Vino, Ibu Marta, dan Siska di pengadilan. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau sedih. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Ia harus menunjukkan pada mereka bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Di pengadilan, Vino, Ibu Marta, dan Siska sudah menunggu. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Mereka terlihat lusuh, dengan wajah yang pucat dan mata yang cekung. Mereka duduk di kursi dengan tubuh yang lunglai, seolah-olah mereka tidak punya semangat hidup lagi. Mereka mengira Rina akan datang untuk menyelesaikan masalah perceraian. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi hal yang jauh lebih buruk. Rina masuk ke ruang sidang. Ia tidak menyapa mereka. Ia hanya duduk di kursi yang sudah disiapkan untuknya, di samping Tuan Harun. Tuan Harun tersenyum, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Hakim datang, dan sidang pun dimulai. Tuan Harun, dengan suara yang lantang dan jelas, mulai membacakan laporan yang ia buat. Ia membeberkan semua bukti-bukti kejahatan Vino dan ayahnya. Ia menunjukkan semua laporan keuangan palsu, semua dokumen korupsi, dan semua bukti-bukti lain yang tidak bisa disangkal. Ruangan sidang menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Vino, Ibu Marta, dan Siska hanya bisa menundukkan kepala, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Anda yakin dengan semua bukti ini, Tuan Harun? Tanya hakim. Sangat yakin, Yang Mulia, jawab Tuan Harun. Bukti-bukti ini kami dapatkan dari audit yang sangat teliti. Semua data ini sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Dan saya yakin, pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti kasus ini. Hakim menatap Vino, matanya dipenuhi kekecewaan. Tuan Vino, apakah Anda ingin membela diri? Vino mengangkat kepalanya. Matanya kosong, bibirnya gemetar. Saya tidak bersalah, katanya, suaranya pelan. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Siska menyahut. Kamu yang melakukan semua ini. Kamu yang berjanji akan memberikan kita hidup mewah. Kamu yang menghancurkan kita. Ibu Marta juga ikut menyahut. Betul, Yang Mulia. Vino yang melakukan semuanya. Kami tidak tahu apa-apa. Hakim terdiam. Ia menatap mereka bertiga, dan ia tahu, mereka hanya mencoba melarikan diri dari hukuman. Nyonya Rina, kata hakim, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Rina berdiri. Ia menatap Vino, matanya dipenuhi dengan rasa iba. Ia tidak lagi membencinya. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang rela menjual harga dirinya, hanya demi uang. Yang Mulia, kata Rina, suaranya pelan tapi tegas. Saya tidak tahu apa-apa tentang semua kejahatan ini. Saya hanya seorang istri yang mendukung suaminya. Saya menjual semua yang saya punya untuk modal usahanya. Saya percaya padanya. Saya tidak pernah meminta imbalan apapun. Saya hanya ingin bahagia. Air mata Rina menetes. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena cinta yang tulusnya, kini telah dihancurkan oleh keserakahan. Dan saya hanya meminta satu hal, kata Rina. Saya ingin semua ini berakhir. Saya ingin mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya, dan saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang pantas. Hakim mengangguk. Ia menatap Vino, Ibu Marta, dan Siska. Berdasarkan semua bukti yang telah diserahkan, pengadilan memutuskan bahwa Anda, Tuan Vino dan keluarga, bersalah. Anda telah melakukan penggelapan dana dan penipuan. Anda akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seketika, Vino, Ibu Marta,
dan Siska berteriak histeris. Mereka memohon-mohon, meminta ampunan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pengadilan sudah memutuskan. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Rina berbalik. Ia berjalan keluar dari ruang sidang. Di belakangnya, ia mendengar suara tangisan Vino, yang kini menyesali semua perbuatannya. Rina tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat mereka. Ia hanya ingin berjalan jauh, dan memulai hidup baru. Rina keluar dari gedung pengadilan. Ia menatap langit. Langitnya terlihat begitu cerah, seolah-olah ia sedang menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang terasa begitu segar. Ia kini bebas. Ia tidak lagi perlu takut. Ia tidak lagi perlu merasa sedih. Ia kini bisa memulai hidup baru. Rina berjalan ke arah mobilnya. Di dalam mobil, ia melihat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vino. Pesan itu berisi, "Rina, kumohon temui aku menyesal." Rina membaca pesan itu dengan tenang. Ia hanya tersenyum. Ia tidak membalas. Ia tahu, permintaan maaf itu terlambat. Terlalu terlambat. Ia kini sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Tempat di mana ia tidak akan pernah terluka lagi. Waktu berputar dengan cepat. 6 bulan telah berlalu sejak Rina berhasil mengambil alih kembali semua yang menjadi haknya. 6 bulan sejak Vino dan keluarganya harus menelan kenyataan pahit atas kejatuhan mereka. Bagi Rina, 6 bulan terakhir adalah babak baru yang penuh ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi tinggal di hotel mewah. Ia juga tidak memilih untuk pindah ke rumah megah bekas Vino. Rina memilih untuk kembali ke apartemen kecil yang ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri, sebelum menikah dengan Vino. Tempat itu terasa seperti rumah, tempat yang memberikan kedamaian. Rina kini menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor. Ia tidak hanya menjadi pemilik, ia menjadi seorang pemimpin sejati. Ia bekerja keras, dari pagi hingga larut malam. Ia melakukan audit menyeluruh pada setiap departemen, membongkar semua kecurangan yang telah Vino dan ayahnya lakukan. Ia juga memecat semua karyawan yang terlibat dalam korupsi. Rina membangun kembali perusahaan itu, satu persatu, dengan kejujuran dan integritas. Ia tidak lagi peduli pada keuntungan besar, ia peduli pada etika bisnis yang sehat. "Nyonya Rina, Anda sudah bekerja keras," kata Tuan Harun, yang kini menjadi penasihat pribadinya. "Anda harus istirahat. Biarkan saya yang mengurus sisanya." Rina tersenyum. "Tidak, Tuan Harun. Saya tidak lelah. Saya justru merasa hidup. Saya tidak lagi bekerja untuk orang lain. Saya bekerja untuk diri saya sendiri, dan untuk orang-orang yang selama ini telah direndahkan." Tuan Harun menatapnya dengan bangga. Ia melihat Rina yang baru. Rina yang kuat, yang mandiri, dan yang berwibawa. Bukan lagi wanita yang cengeng dan polos. Rina yang sekarang adalah berlian yang bersinar terang. Di sela-sela kesibukannya, Rina mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Ia kembali menekuni hobinya, yaitu melukis. Ia menghabiskan malam-malamnya di sebuah studio kecil, melukis pemandangan-pemandangan yang indah. Ia melukis matahari terbit, ia melukis langit yang cerah, ia melukis sebuah jalan yang panjang. Lukisan-lukisan itu adalah cerminan dari hatinya. Hatinya kini sudah damai, dan penuh harapan. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana ia dulu memulai usaha cateringnya. Ia tidak lagi punya bisnis itu, tapi ia rindu tempat itu. Tempat itu kini sudah menjadi toko roti yang ramai. Rina melihat seorang wanita muda sedang membuat kue di dalam toko. Wanita itu tersenyum, dan Rina membalas senyumannya. "Permisi," kata wanita itu. "Apa Anda mau mencoba kue kami? Ini adalah resep baru. Kami mengambil resep ini dari buku resep pemilik toko yang lama." Rina tersenyum. Itu adalah buku resepnya. Buku resep yang ia tinggalkan di gudang kecilnya, buku resep yang ia buat dari hati. "Bolehkah saya mencobanya?" tanya Rina. Wanita itu memberikannya sepotong kue. Rina memakannya. Rasa kue itu sama seperti yang ia ingat. Rasa yang penuh cinta. Rina merasa matanya berkaca-kaca. "Apakah Anda kenal dengan pemilik toko yang lama?" tanya wanita itu. "Dia adalah inspirasi kami. Dia sangat baik,
dan ia sangat mencintai apa yang ia lakukan. Rina menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal, katanya, tersenyum. Tapi saya yakin, dia pasti orang yang sangat baik. Rina meninggalkan toko itu dengan hati yang penuh. Ia menyadari bahwa meskipun ia sudah kehilangan segalanya, ia tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Ia tetaplah Rina, wanita yang tulus, yang berhati emas, dan yang tidak pernah menyerah. Rina juga kembali bertemu dengan teman-teman lamanya yang dulu terpaksa ia jauhi karena pergaulan Vino dan keluarganya. Mereka tidak lagi membicarakan tentang harta, tentang status sosial, tentang mobil mewah. Mereka membicarakan tentang mimpi, tentang harapan, tentang masa depan. Rina merasa bahagia. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia kini memiliki teman-teman yang tulus, yang mencintainya apa adanya. Suatu hari, Rina dan Tuan Harun makan siang di sebuah kafe. Tuan Harun menatapnya dengan senyum. Saya sangat bangga pada Anda, Rina, katanya. Anda tidak menggunakan kekayaan ini untuk membalas dendam. Anda menggunakan kekayaan ini untuk membangun kembali hidup Anda. Rina tersenyum. Saya tidak pernah berpikir untuk membalas dendam, Tuan Harun. Saya hanya ingin mendapatkan keadilan. Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya bukanlah aib. Bahwa saya adalah wanita yang kuat. Dan saya yakin, kebahagiaan yang saya rasakan sekarang adalah balasan terbaik untuk mereka. Rina menatap keluar jendela. Ia melihat matahari bersinar. Ia merasa begitu tenang, begitu damai, begitu bahagia. Ia tidak lagi memikirkan Vino. Ia tidak lagi memikirkan keluarganya. Ia hanya memikirkan hidupnya dan masa depannya. Ia akhirnya bisa melupakan semua masa lalunya. Ia akhirnya bisa memulai hidup baru. Ia akhirnya bisa menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang datang dari dalam hatinya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan kebahagiaan yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Ia adalah Rina yang baru. Rina yang sukses, yang kuat, dan yang bahagia. Tahun-tahun berlalu, dan hidup telah berputar bagai roda. Vino, Ibu Marta, dan Siska kini hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan yang pernah mereka miliki. Mereka tidak lagi bisa memamerkan kekayaan. Mereka tidak lagi bisa duduk santai di rumah mewah. Hukuman yang mereka dapatkan dari pengadilan tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan. Nama mereka tercoreng, dan tidak ada satupun orang yang bersedia membantu mereka. Vino, yang tadinya seorang CEO, kini bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah gedung perkantoran. Ia mengenakan seragam lusuh, tangannya kasar karena sering bersentuhan dengan cairan pembersih. Gaji yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan dan menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang sempit. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia duduk sendirian di taman, menatap bintang-bintang, dan merenungi semua kesalahannya. Penyesalannya tidak hanya karena kehilangan harta, tetapi juga karena kehilangan Rina, wanita yang tulus mencintainya. Ibu Marta, yang dulunya sering berpesta, kini harus bekerja sebagai pedagang kaki lima. Ia menjual kue-kue sederhana yang ia buat di dapur kecilnya. Pelanggan yang datang seringkali mencibirnya, lihatlah, Nyonya Marta yang kaya raya kini berjualan di pinggir jalan. Hati Ibu Marta hancur. Ia yang tadinya sangat bangga dengan statusnya, kini harus menanggung malu di depan semua orang. Siska, yang dulunya sering belanja, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Ia harus berdiri selama berjam-jam, melayani para pelanggan yang seringkali tidak ramah. Ia tidak lagi bisa membeli tas Hermes atau sepatu Louboutin. Ia hanya bisa menatap sepatu-sepatu usang yang ia kenakan. Suatu sore, saat Rina sedang mengendarai mobilnya, ia melewati sebuah taman. Ia melihat Vino, yang kini terlihat begitu kurus dan lusuh, sedang duduk di bangku taman. Rina tidak menghentikan mobilnya. Ia hanya memelankan laju mobilnya, dan menatap Vino dari balik kaca. Ia melihat kesedihan di mata Vino. Ia melihat penyesalan yang mendalam. Rina tidak merasa bahagia melihatnya. Hatinya terasa sakit. Ia merasa iba. Rina teringat kembali pada malam ulang tahunnya. Malam di mana Vino mempermalukannya. Malam di mana ia menyebutnya aib.
Rina tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena cinta yang tulusnya, kini harus berakhir dengan penderitaan. Vino, yang sedang menundukkan kepala, mengangkat kepalanya. Matanya membulat sempurna saat ia melihat sebuah mobil hitam mewah melintas di depannya. Ia melihat Rina. Rina yang kini terlihat begitu cantik, begitu damai, dan begitu bahagia. Senyumnya begitu tulus, dan matanya memancarkan kebahagiaan. Vino merasa napasnya tercekat. Ia ingin berlari, mengejar Rina. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin kembali. Tapi ia tahu, semua itu sudah terlambat. Ia tidak pantas untuk berada di sisi Rina. Ia adalah orang yang menghancurkan hatinya. Ia adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Air mata Vino menetes. Ia tidak menangis karena ia kehilangan harta. Ia menangis karena ia kehilangan Rina. Ia kini tahu bahwa penyesalan datang di akhir, dan karma adalah hukuman yang paling menyakitkan. Di sisi lain, Rina melanjutkan hidupnya. Ia tidak pernah kembali ke Vino. Ia tidak pernah membalas pesannya. Ia hanya berjalan jauh, dan memulai hidup baru. Ia menggunakan kekayaannya untuk membangun sebuah yayasan yang membantu para wanita yang dicampakan oleh pasangannya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak lagi mencari cinta. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan. Ia sudah menemukannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Kebahagiaan yang datang dari dalam hati, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia akhirnya bisa melupakan semua masa lalunya. Ia akhirnya bisa memulai hidup baru. Ia akhirnya bisa menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang datang dari kerja keras, dari kejujuran, dan dari hati yang tulus. Ia adalah Rina yang baru. Rina yang sukses, yang kuat, dan yang bahagia. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak datang dari uang atau status sosial, tetapi dari ketulusan hati dan kejujuran. Bahwa karma itu nyata, dan ia akan selalu menemukan jalannya.